Sore-sore buka bersama. Buka puasa di rumah saja. Halo sobat-sobat Tanusa, kembali lagi di channel Ruang Tanusa. Nah, pada sesi ini kami akan membagikan sebuah pengalaman dari salah satu tim kami di Ruang Tanusa setelah mengikuti tes psikotes di VETS untuk program Shopee. Nah, gimana sih kok ada VETS, ada program Shopee? Yap, di sini kita mengenal adanya istilah BPO, Business Process Outsourcing. Jadi, VETS ini adalah perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Shopee, Tokopedia, Elevenia, Blibli, dan ada juga perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang financial service seperti Bank BTN, ada juga yang bekerja sama di bidang kesehatan, telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa cek di web VETS resmi ini ya. Nah, karena ini adalah perusahaan outsourcing yang kemungkinan kontrak kerja awalnya itu 3 bulan, ada juga yang 6 bulan tergantung perusahaannya. Teman-teman bisa banget menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan selanjutnya. Atau kalau misal mau dijadikan sebagai jenjang karir juga ada peluang. Nah, dan yang terpenting, ini juga bisa dijadikan teman-teman untuk mengisi waktu luang. Karena kan nggak enak ya Sobat Tanusa kalau kita nganggur di rumah gitu. Nah, karena ini juga perusahaan outsourcing, maka kemungkinan besar lokernya itu akan ada terus. Terutama karena dia akan disuplai ke perusahaan-perusahaan lain, terutama untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Solo, Jogja yang lagi gencar-gencarnya buka lowongan. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Di sini adalah contoh dari contoh dari loker yang dibuka di Solo. Di sini tidak ada batas pengumpulan berkasnya gitu. Nah, Sobat Tanusa, waktu itu Mimin mengikuti tes psikotes untuk perusahaan Shopee yang kita lamar. Akan tetapi setelah tes itu ternyata banyak teman-teman Mimin yang ditempatkan di justru bukan di Shopee gitu, itu di perusahaan lain. Nah, artinya apa? Artinya kemungkinan besar mau di perusahaan manapun, di Tokopedia, Blibli, Elevenia, dan lain-lain, itu kemungkinan tesnya sama gitu, kemungkinan besar ya. Nah, untuk tes psikotes VETS di Shopee sendiri ini tidak jauh berbeda dengan tes psikotes untuk melamar posisi admin marketing yang pernah Mimin bahas di video selanjutnya. Nah, kalau teman-teman belum menyimak, bisa menyimak di video di atas ya buat referensi. Nah, untuk tes psikotes ini ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis, kita kelompokkan jadi 4 jenis soal ya. Untuk tes psikotes ini yang pertama adalah tes matematika dasar, yang mana di sini kita akan disajikan soal-soal tentang perhitungan atau soal cerita juga. Nah, di sini kita tinggal menuliskan jawabannya. Seperti misalnya 18/3 tambah 5 sama dengan berapa gitu. Nah, 18/3 itu kan 6 tambah 11 kan 6 tambah 5 kan 11. Jadi kita tinggal mengisikan 11 gitu aja. Tuh soal yang pertama. Kemudian soal jenis yang kedua ini adalah soal yang berkaitan dengan lawan kata. Nah, di sini kita disajikan pilihan ganda ya. Di sini ada beberapa kata. Ada kata. Nah, kita diminta untuk mencari lawan kata dari kata yang tersaji tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa banget belajar memperkaya kosakata ya. Kita belajar kosakata yang sulit-sulit, kita ketahui artinya sehingga kita nanti bisa menjawab mana lawan kata dari kata yang disajikan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah soal sebab akibat, hubungan, dan juga menyusun kalimat ya. Nah, contohnya, jadi pada tes yang ketiga ini ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah sebab akibat.
Di sini kita akan disajikan dua premis ya. Premis yang pertama, contohnya begini. Semua yang ikut rapat adalah karyawan. Premis kedua, Dino menghadiri rapat. Maka kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah di sini ada pilihan A. Dino bukan karyawan, B. Dino adalah karyawan, C. Semua karyawan mengikuti rapat, D. Sebagian karyawan tidak mengikuti rapat. Nah, kira-kira teman-teman akan memilih yang mana? Ya, tentu jawabannya adalah B ya, Dino adalah karyawan karena Dino menghadiri rapat dan yang mengikuti rapat semuanya adalah karyawan. Kemudian soal yang jenis kedua ini adalah tentang hubungan kata. Seperti contoh berikut. Nelayan, petani sama dengan laut, titik-titik. Nah, di sini kita cari dulu hubungan kata penghubungnya apa. Nelayan, laut, berarti kan tempat bekerja. Berarti penghubungnya ini adalah tempat bekerja. Nelayan, tempat bekerjanya adalah di laut. Nah, maka petani tempat kerjanya ada di sawah. Jawabannya sawah ya. Kemudian, model soal yang ketiga adalah menyusun kalimat acak. Nah, di sini teman-teman akan disajikan beberapa kata-kata secara acak. Teman-teman tinggal menyusun kalimat kata-kata itu menjadi sebuah kalimat yang runtut dan memiliki dan bermakna. Kemudian yang keempat. Nah, sekarang jenis soal yang keempat ya. Jenis soal yang keempat ini adalah tes gambar. Di sini kita diminta untuk memilih gambar yang dirotasi atau potongan gambar. Sobat Tanusa, jangan lelah berlatih di rumah ya. Kemudian, yang kelima ini adalah tes kepribadian. Nah, di sini agak banyak ya, kemungkinan ada sekitar 100 soal. Nah, di sini terdapat dua model tes kepribadian. Yang pertama, kita akan disajikan beberapa pernyataan, lalu diminta untuk memilih pernyataan yang paling sesuai dengan diri teman-teman. Misalnya, di sini disajikan beberapa pernyataan ya. Saya seorang pekerja keras. Saya bukan seorang pemurung. Saya suka bekerja lebih dari orang lain. Saya suka mengerjakan apa yang sedang saya kerjakan sampai selesai. Nah, dari keempat pernyataan ini, teman-teman diminta untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan teman-teman. Begitu. Kemudian, soal model kedua, di sini terdapat dua pernyataan yang berlawanan. Kita diminta untuk memilih salah satu pernyataan. Misalnya, di sini ada pernyataan kemauan dan kesanggupan untuk berprestasi dan ambisius yang merugikan. Nah, kira-kira teman-teman akan memilih yang mana dari kedua pernyataan tersebut? Tentu dipilih yang terbaik ya, kemauan dan kesanggupan untuk berprestasi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, tes psikotesnya. Tesnya relatif mudah jika teman-teman sering belajar dan berlatih, dan juga jangan lupa berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tes psikotesnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!